Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Khairiyah dengan NIM 200751190. Dengan video ini saya akan mempresentasikan makalah saya di mata pelajaran tata tulis karya ilmiah yang berjudul Hidup Sehat dalam Lingkup Pandemi. Yang pertama, abstrak, yaitu kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia. Namun seiring perkembangan zaman saat ini banyak membawa perubahan dalam kehidupan. Perubahan tersebut terjadi karena dasarnya arus informasi yang dapat masuk dengan mudah dan dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu perubahan yang berhubungan dengan kesehatan manusia adalah kebiasaan makan seseorang. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. COVID saat ini menjadi permasalahan yang serius di dunia. Jumlah kasus yang selalu mengalami kenaikan setiap harinya. Agar dapat mencegah kasus COVID ini, kita membutuhkan pola hidup sehat berupa gizi seimbang. Yang menjadi kata kunci dalam makalah ini yaitu hidup sehat dan coronavirus. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang dari pembuatan makalah ini yaitu hidup sehat merupakan awal dari kebahagiaan. Hidup sehat dapat dimulai dari diri sendiri dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi serta bernutrisi, berolahraga, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Apabila di masa pandemi ini menjaga hidup sehat itu sangat dibutuhkan agar terhindar dari bentuk penularan virus COVID ini. Pola penerapan hidup bersih dan sehat merupakan bentuk dari perilaku berdasarkan kesadaran sebagai wujud dari pembelajaran agar individu bisa menolong diri sendiri baik pada masalah kesehatan ataupun ikut serta dalam mewujudkan masyarakat yang sehat di lingkungannya. Program penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan bentuk dari upaya untuk memberikan pelajaran berupa pengalaman pada tiap individu, anggota keluarga, sekumpulan maupun pada masyarakat umum. Yang menjadi rumusan masalah pada makalah ini yaitu apa yang dimaksud dengan hidup sehat, bagaimana bentuk hidup sehat dalam pandemi, bagaimana peran orang tua dalam asupan gizi anak, apa saja syarat-syarat makanan sehat, dan bagaimana bentuk hidup sehat dengan produk halal. Selanjutnya, isi dari materi. Poin A, pengertian hidup sehat. Kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia. Namun, seiring perkembangan zaman saat ini, banyak membawa perubahan dalam kehidupan. Perubahan tersebut terjadi karena dasar arus informasi yang dapat masuk dengan mudah dan dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu perubahan yang berhubungan dengan kesehatan manusia adalah kebiasaan makan seseorang. Kebiasaan makan yang tidak sesuai dengan kaidah sehat dapat mengakibatkan berbagai macam gangguan kesehatan. Kebiasaan makan yang tidak sehat dalam memilih jenis makanan juga dapat berdampak pada masalah status gizi seseorang. Poin B, bentuk hidup sehat masa pandemi. COVID saat ini menjadi permasalahan yang sangat serius di dunia. Jumlah kasus yang selalu mengalami kenaikan setiap harinya. Agar dapat mencegah kasus COVID ini, kita membutuhkan pola hidup sehat berupa gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan salah satu faktor penentu kesehatan individu. Pada masa pandemi, ibu hamil juga memiliki rasa kekhawatiran terhadap anaknya, terutama dalam pemberian ASI pada anak apalagi sang ibu terinfeksi virus COVID-19 ini. Pola makan agar terhindar dari COVID dapat dengan cara makan makanan olahan, menghindari makanan cepat saji sebab makanan cepat saji akan menurunkan imun, mengkonsumsi cukup vitamin D, mengkonsumsi makanan nabati, dan dapat memberikan perlindungan terhadap varian Delta baru. Mengurangi mengkonsumsi makanan berminyak dan berlemak selama pandemi juga merupakan bentuk hidup sehat yang dapat dilakukan dengan cara 1. Ganti mentega dengan lemak yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, minyak kedelai, atau
minyak jagung saat memasak. 2. Pilih daging putih seperti ayam dan ikan yang umumnya lebih rendah lemak daripada daging merah, serta batasi konsumsi daging olahan. 3. Pilih susu dan produk susu yang rendah lemak. 4. Hindari mengkonsumsi makanan yang diproses, dipanggang, dan digoreng yang menggunakan lemak trans. Dan terakhir, cobalah mengolah makanan dengan cara merebus atau mengukus. Selanjutnya, poin C. Peran orang tua dalam asupan gizi anak. Anak sekolah belum mengerti cara memilih jajanan yang sehat, sehingga berakibat buruk pada kesehatannya sendiri. Anak membeli jajanan menurut kesukaan mereka sendiri tanpa memikirkan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Jajanan anak sekolah yang kurang terjamin kesehatannya dapat berpotensi menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan, dan jika berlangsung lama akan menyebabkan status gizi yang buruk. Peran orang tua memang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang sang anak. Bagaimanapun juga, anak harus mendapat asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat. Seorang anak dikatakan sehat apabila pertumbuhan dan perkembangannya dikatakan normal pada orang tua yang harus selektif dalam apa yang akan dikonsumsi seorang anak. Selanjutnya, poin D. Syarat makanan sehat. 1. Harus cukup mengandung kalori. 2. Protein yang dikonsumsi harus mengandung 10 asam amino utama, yaitu lisin, triptofan, histidin, penilalanin, leusin, isoleusin, theronin, metionin, valin, dan arginin. 3. Harus cukup mengandung vitamin. 4. Harus cukup mengandung garam, mineral, dan air. 5. Perbandingan yang baik antara sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Poin E. Bentuk hidup sehat dengan produk halal. Saat ini Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang jaminan produk halal. Artinya, setelah undang-undang ini efektif berlaku, maka semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib berserikat halal. Jenis produk tersebut adalah yang berkaitan dengan makanan, minuman, obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologis, produk rekayasa genetik, serta barang konsumsi yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada saat ini juga sering kita temui gaya hidup sehat halal, baik itu berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, gaya berpakaian, hingga ekonomi telah menjadi kebiasaan hidup muslim. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah, yaitu kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia. Namun, seiring perkembangan zaman saat ini banyak membawa perubahan dalam kehidupan. Perubahan tersebut terjadi karena derasnya arus informasi yang dapat masuk dengan mudah dan dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu perubahan yang berhubungan dengan kesehatan manusia adalah kebiasaan makan seseorang. Anak merupakan investasi sumber daya manusia yang memerlukan perhatian khusus untuk kecukupan status gizinya sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Zat gizi dari makanan merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan anak tumbuh kembang optimal sehingga dapat mencapai kesehatan yang paripurna, yaitu sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Makanan jajanan memegang peran yang cukup penting dalam memberikan asupan energi dan zat energi lain bagi anak usia sekolah. Pada masa pandemi, ibu hamil juga memiliki rasa kekhawatiran terhadap anak, terutama dalam memberikan ASI pada anak. Apalagi sang ibu terinfeksi virus 19. Pola makan agar terhindar dari COVID dapat dengan cara makan dengan makanan olahan yang dapat menghindari makanan cepat saji, sebab makanan cepat saji akan menurunkan imun. Mengkonsumsi cukup vitamin D, mengkonsumsi makanan nabati dapat memberikan perlindungan terhadap varian Delta baru nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.